Namaku Rudi, dan aku bekerja sebagai tukang bersih-bersih panggilan di Jakarta. Biasanya aku dipanggil untuk membersihkan rumah kosong, kantor, atau apartemen sebelum pemilik baru menempati. Tapi ada satu pengalaman yang sampai sekarang masih menghantui hidupku. Bahkan setiap aku menutup mata, bayangannya selalu datang. Pengalaman itu terjadi beberapa tahun lalu, ketika aku mendapat telepon dari seorang agen properti yang menyuruhku membersihkan sebuah rumah mewah di daerah Jakarta Selatan. Katanya rumah itu sudah lama tidak ditempati, dan besok ada calon pembeli yang mau survei. Awalnya aku tidak curiga sama sekali. Tawaran bayarannya lumayan besar, bahkan lebih tinggi dari pekerjaan bersih-bersih biasanya. Rumah besar, katanya butuh waktu lama untuk merapikan, jadi aku setuju tanpa pikir panjang. Esok paginya aku datang ke alamat yang diberikan. Aku kaget melihat rumahnya. Dari luar, rumah itu benar-benar megah, bergaya klasik Eropa, dengan pilar-pilar tinggi, pagar besi berukir, dan halaman luas yang ditumbuhi pohon-pohon besar. Tapi ada satu hal yang aneh, suasananya terasa sunyi sekali, terlalu sunyi untuk ukuran rumah di Jakarta. Aku sempat menunggu di depan pagar, menelpon agen properti itu. Dia bilang kunci sudah ditaruh di kotak surat, jadi aku bisa langsung masuk. Aku pun mencari kuncinya, benar saja, ada di dalam amplop kecil. Begitu masuk ke dalam halaman, udara tiba-tiba berubah dingin. Aku pikir mungkin karena pepohonan yang rimbun menutupi cahaya matahari. Tapi entah kenapa, rasa dingin itu membuat bulu kudukku meremang. Pintu utama rumah itu besar, terbuat dari kayu jati, dengan ukiran-ukiran indah. Saat aku memasukkan kunci dan memutarnya, suara berdecit yang panjang terdengar, seakan pintu itu sudah bertahun-tahun tidak dibuka. Begitu pintu terbuka, aroma lembab langsung menyambutku. Bau itu bercampur dengan sesuatu yang mirip karat atau besi berkarat. Aku mencoba mengabaikannya, menghela napas, lalu mulai masuk. Ruang tamunya sangat luas, dengan langit-langit tinggi dan lampu gantung kristal besar yang sudah berdebu. Sofa-sofa mewah ditutupi kain putih, karpet Persia terlihat kusam, dan meja marmer di tengah ruangan penuh debu tebal. Aku sempat terpana melihat kemewahannya, tapi sekaligus merasa aneh. Rumah ini seperti museum yang ditinggalkan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan sama sekali. Aku mulai membuka tas kerjaku, mengeluarkan kain lap, cairan pembersih, dan sapu. Aku berniat memulai dari ruang tamu karena itu ruangan pertama yang terlihat begitu kotor. Ketika aku sedang mengelap meja marmer, aku merasa seperti ada yang memperhatikanku dari arah tangga. Aku menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa di sana. Tangga besar itu sunyi, hanya dihiasi karpet merah tua yang sudah lusuh. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu. Kupikir mungkin hanya perasaanku saja, karena aku memang sendirian di rumah sebesar ini. Setelah selesai di ruang tamu, aku beralih ke ruang makan. Meja panjang dengan kursi berjejer rapi tertutup debu. Di atas meja masih ada lilin yang sudah meleleh, seakan pernah digunakan untuk makan malam, tapi tidak pernah dibereskan. Aneh rasanya, seolah para penghuni rumah ini pergi dengan tiba-tiba, meninggalkan semuanya begitu saja. Ketika aku mengangkat taplak meja yang sudah kotor, aku mendengar suara kecil seperti bisikan dari arah dapur. Suara itu samar, seperti orang berdesis pelan. Aku terdiam, menajamkan telinga. Tapi setelah beberapa detik, tidak ada suara lagi. Aku menghela napas, mencoba menenangkan diri. Aku melangkah ke dapur, ruangan itu besar, lengkap dengan lemari es 2 pintu, kompor tanam, dan rak-rak berisi panci. Tapi semuanya berdebu, seolah sudah bertahun-tahun tak tersentuh. Saat aku membuka kulkas, aku kaget karena masih ada beberapa botol minuman di dalamnya. Padahal kulkas itu sudah tidak menyala, dan minumannya berbau basi. Aku menutup kulkas itu cepat-cepat, merasa mual. Kenapa rumah semewah ini bisa ditinggalkan begitu saja? Gumamku dalam hati. Tiba-tiba, aku mendengar suara langkah kaki dari lantai atas. Berat, perlahan, seperti seseorang sedang berjalan dengan sengaja agar terdengar. Aku membeku di tempat, rasanya jantungku berhenti berdetak sejenak. Mungkin itu agen properti, pikirku, tapi aku yakin tidak ada siapapun yang masuk selain aku.
Aku memberanikan diri untuk berteriak, "Halo, ada orang?" Suaraku menggema, tapi tidak ada jawaban. Suara langkah itu berhenti begitu saja. Sunyi kembali menguasai rumah. Aku mulai merasa tidak nyaman. Tapi pekerjaan tetap pekerjaan. Aku tidak ingin dianggap lari dari tanggung jawab, apalagi bayarannya besar. Aku memutuskan untuk naik ke lantai 2, sekadar memastikan. Tangga itu berderit setiap kali aku injak, suaranya nyaring menusuk telinga di keheningan rumah. Di lantai 2, lorong panjang terbentang dengan beberapa pintu kamar di kanan kirinya. Lampu gantung di atas lorong bergoyang pelan meski tidak ada angin. Aku membuka pintu kamar pertama. Di dalamnya ada ranjang besar dengan sprei putih yang sudah menguning. Cermin besar di sisi ruangan memantulkan sosokku yang tampak pucat. Saat aku menutup pintu kamar itu, aku mendengar seperti suara tertawa kecil dari ujung lorong. Tertawa pelan, seperti seorang anak kecil yang sedang bermain. Bulu kudukku langsung berdiri. Aku tahu aku sendirian. Tidak mungkin ada anak kecil di rumah ini. Tapi suara itu terdengar jelas, membuat tenggorokanku terasa kering. Aku berdiri terpaku di lorong itu, mencoba meyakinkan diriku kalau suara tadi hanya ilusi. Tapi semakin aku berusaha menenangkan diri, semakin jelas suara tawa kecil itu menggema. Aku melangkah pelan ke arah suara, lorong itu terasa makin panjang dan gelap. Lampu-lampu gantung berdebu berayun perlahan, seolah mengikutiku. Pintu kamar di ujung lorong terbuka sedikit, seakan ada seseorang yang baru saja masuk ke dalamnya. Aku ragu, tapi rasa penasaran mendorongku. Aku menempelkan telingaku ke pintu itu, mencoba mendengarkan sesuatu. Tidak ada apa-apa, hanya sunyi. Aku pun mendorong pintu itu perlahan, suara engselnya menjerit nyaring. Kamar itu tampak seperti kamar anak. Ada ranjang kecil, mainan berserakan di lantai, dan boneka beruang besar di pojok ruangan yang wajahnya sudah kusam. Yang membuatku ngeri, di dinding masih tergantung kalender lama. Tanggal terakhir yang dilingkari adalah tahun 1997. Aku bergidik, artinya rumah ini sudah lama kosong. Tapi kenapa agen properti bilang hanya beberapa tahun? Aku menunduk, memperhatikan mainan-mainan di lantai. Beberapa mobil-mobilan kecil berdebu, dan ada kertas gambar anak-anak dengan coretan krayon merah. Saat aku hendak membalik kertas itu, tiba-tiba boneka beruang di pojok kamar jatuh dengan sendirinya, meski tidak ada yang menyentuh. Aku mundur beberapa langkah, jantungku berdegup kencang. Rasanya ingin segera keluar dari rumah ini. Tapi entah kenapa kakiku malah terpaku. Seperti ada sesuatu yang menahanku untuk tetap melihat isi kamar itu. Aku mendengar suara lirih lagi, kali ini jelas sekali, suara seorang anak berkata, "Jangan berisik, nanti mereka bangun." Tubuhku langsung gemetar. Aku menoleh ke arah ranjang kecil itu, tapi kosong. Tidak ada siapa-siapa. Dengan panik aku keluar dari kamar, menutup pintunya keras-keras, lalu berlari ke tangga. Namun saat aku hendak turun, aku melihat sesuatu dari sudut mataku. Dari kaca besar di lorong, aku melihat pantulan sebuah keluarga duduk di meja makan, ayah, ibu, dan 2 anak. Mereka terlihat sedang makan malam, tersenyum, seolah-olah masih hidup. Tapi wajah mereka penuh luka, darah menetes di meja. Aku menoleh cepat ke arah ruang makan di bawah. Kosong, tidak ada siapa-siapa, tapi pantulan di kaca tadi begitu nyata. Lututku terasa lemas. Aku memegang pegangan tangga dengan gemetar, mencoba menarik napas panjang. Saat itu aku sadar, rumah ini bukan rumah kosong biasa. Ada sesuatu yang berusaha menunjukkan padaku apa yang pernah terjadi di sini. Aku menelan ludah dengan susah payah. Bagaimana mungkin aku bisa terus bekerja di rumah yang penuh dengan kejadian aneh seperti ini? Namun bagian diriku yang lain merasa, kalau aku tidak menyelesaikan pekerjaan ini, aku tidak akan pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini. Aku kembali turun ke lantai 1 dengan langkah berat. Setiap anak tangga yang kuinjak terasa seolah menarikku semakin dalam ke dalam rahasia rumah ini. Begitu sampai di ruang tamu, aku mendengar suara pintu depan tertutup sendiri dengan keras, padahal aku tadi membiarkannya terbuka sedikit. Aku buru-buru mendekat, mencoba membukanya kembali. Tapi aneh, kuncinya tidak bisa diputar,
seakan pintu itu terkunci dari luar. Panik mulai merayap. Aku mencoba menenangkan diri dengan berpikir logis, mungkin kayunya memuai, mungkin slotnya macet. Tapi perasaanku berkata lain. Aku berlari ke jendela besar ruang tamu. Kutarik gorden tebal yang menutupinya. Di luar terlihat halaman yang sama seperti tadi pagi, tapi kabut tipis mulai menyelimuti. Padahal sekarang masih siang. Bagaimana mungkin kabut turun di tengah teriknya Jakarta? Aku merasa terjebak, ingin menelpon agen properti itu, tapi sinyal ponselku hilang begitu saja. Layar hanya menampilkan tulisan, "No service". Tanganku gemetar ketika aku mencoba menghidupkan ulang ponsel, tapi hasilnya sama. Sunyi, seolah aku terputus dari dunia luar. Aku menutup mata sebentar, menarik napas panjang. Oke, Rudy, tenang, kau hanya butuh waktu untuk menyelesaikan ini. Dengan terpaksa, aku kembali mengambil alat-alat kebersihan, mencoba mengalihkan pikiranku dengan bekerja. Aku mulai membersihkan lantai marmer ruang tamu, menyapu perlahan. Debu beterbangan, membuat udara semakin pengap. Tiba-tiba, di sela-sela bunyi sapu, aku mendengar suara sendok beradu dengan piring. Seperti ada orang yang sedang makan di ruang makan. Aku berhenti menyapu, mematung. Suara itu jelas sekali, ritmis, dan nyata. Dengan langkah berat aku mendekati ruang makan. Jantungku berdetak sangat kencang, telapak tanganku basah oleh keringat. Dan di sana, untuk sesaat, aku melihat mereka lagi. Satu keluarga duduk rapi, ayah di ujung meja, ibu di samping, dan dua anak di kursi seberang. Mereka makan dengan tenang, tersenyum. Tapi kali ini aku melihat jelas luka-luka di tubuh mereka. Leher sang ayah penuh sayatan, wajah ibunya lebam, dan kedua anaknya, tubuh kecil mereka berlumuran darah. Aku berteriak spontan, "Astaga!" dan menutup mataku. Ketika kubuka lagi, meja makan kosong seperti sebelumnya. Tidak ada siapa-siapa. Aku terjatuh ke lantai, gemetar hebat. Baru kali ini aku merasa benar-benar melihat sesuatu yang tidak seharusnya dilihat manusia hidup. Aku mencoba berdiri lagi, meski kakiku gemetar. Rasa takut membuatku hampir tidak bisa bernapas. Aku menatap ruang makan yang kini kosong, tapi rasa dingin yang menusuk tulang itu tidak hilang. Aku tahu ada sesuatu di rumah ini, sesuatu yang tidak terlihat tapi ingin memperlihatkan diri padaku. Aku bergegas menuju dapur, berharap bisa menemukan pintu belakang. Kalau pintu depan terkunci, mungkin aku bisa keluar lewat sana. Pintu dapur memang ada, tapi saat kutarik, sama saja. Terkunci rapat, bahkan meski aku menghantamnya dengan bahu. Suara ketukan tiba-tiba terdengar dari arah lemari dapur. Pelan, berirama, seperti seseorang yang terkurung di dalam sana. Aku melangkah mundur, tidak berani membuka lemari itu. Ketukan berhenti begitu saja, digantikan oleh bisikan samar. "Kenapa kau di sini?" Begitu suara itu terdengar, pelan sekali, seolah langsung masuk ke dalam telingaku. Aku membeku, tenggorokanku kering. Aku tidak bisa menjawab, hanya berdiri gemetar. Tiba-tiba semua lampu di dapur berkedip-kedip, lalu mati seketika. Gelap gulita menyelimuti ruangan. Aku meraba-raba dinding, mencari saklar. Tapi meski kutekan berkali-kali, lampu tidak menyala lagi. Dalam kegelapan itu, aku mendengar suara langkah kaki kecil berlari melintas di belakangku. Aku spontan menoleh, tapi tidak ada apa-apa. Hanya gelap yang pekat. Aku berlari keluar dari dapur, kembali ke ruang tamu yang sedikit lebih terang karena jendela besar. Di sana aku melihat sesuatu yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Di sofa yang tadi kututupi kain putih, kini terlihat bekas duduk. Kainnya cekung, seperti ada seseorang yang baru saja duduk di sana. Aku mendekat dengan sangat hati-hati, menahan napas. Tapi sofa itu kosong. Tidak ada siapapun. Aku merasakan hawa dingin menusuk di belakang leherku, seperti ada yang berdiri tepat di belakangku. Perlahan aku menoleh, tapi hanya ada ruang kosong. Meski begitu, rasa takut itu semakin menekan dadaku. Aku akhirnya duduk di lantai, memeluk lutut, mencoba berpikir. Harus ada cara keluar dari rumah ini. Sambil menunduk, aku melihat lantai marmer di depanku. Ada noda merah samar yang mengalir memanjang,
seperti bekas darah yang sudah lama mengering. Aku mengikutinya dengan pandangan. Noda itu membentuk garis, mengarah ke bawah tangga menuju ruang bawah tanah. Aku tidak pernah sadar ada pintu di bawah tangga. Pintu kayu kecil dengan gembok berkarat. Rasa takutku semakin memuncak. Aku tahu aku seharusnya tidak mendekat, tapi seolah ada yang menarikku untuk membuka pintu itu. Tanganku gemetar saat menyentuh gagang pintu. Anehnya, gembok berkarat itu langsung terbuka dengan mudah, jatuh ke lantai. Pintu berderit terbuka, memperlihatkan tangga batu yang menurun ke kegelapan. Aroma anyir langsung menyeruak keluar. Aku menelan ludah, berdiri di ambang pintu, menatap ke bawah. Ada perasaan aneh, takut, tapi juga terdorong untuk tahu apa yang ada di sana. Dari bawah terdengar suara samar, seperti banyak orang yang berbisik bersamaan. Jantungku berdetak semakin cepat. Aku tahu kalau aku turun, aku mungkin tidak akan pernah kembali sama lagi. Namun entah mengapa, kakiku mulai melangkah sendiri menuruni tangga gelap itu, menuju rahasia yang disembunyikan rumah mewah ini. Tangga yang kulalui terasa lembab dan licin, seakan jarang sekali diinjak orang. Suara langkahku menggema, bersatu dengan bisikan samar dari bawah. Semakin turun, semakin pekat kegelapan yang menyelimutiku. Hanya cahaya samar dari atas yang menyoroti dinding batu yang berlumut. Aku mencoba menyalakan senter ponselku, dan kali ini, anehnya, cahayanya berhasil menyala meski sinyal masih hilang. Cahaya senter menyorot ruangan sempit penuh debu, dan di sana aku melihat meja kayu tua dengan bercak gelap yang menempel di permukaannya. Aku mendekat, dan baru sadar bercak itu adalah darah yang sudah mengering. Di dinding sekeliling, ada goresan-goresan seperti tulisan yang dibuat dengan tergesa-gesa. Tulisan itu samar, tapi aku bisa membaca satu kalimat, "Mereka datang malam itu." Aku merinding membaca kata-kata itu. Bayangan tentang keluarga yang kulihat sebelumnya kembali memenuhi kepalaku. Aku menoleh ke sisi ruangan lain. Ada lemari besi besar, pintunya sedikit terbuka. Dengan ragu, aku mendorong pintu lemari itu. Suara logamnya berderit keras, dan aroma anyir semakin menusuk hidung. Di dalamnya, aku melihat tumpukan kain lusuh berwarna gelap. Saat ku perhatikan lebih dekat, itu bukan sekadar kain, itu pakaian manusia, sobek dan berlumuran darah kering. Aku mundur, hampir terjatuh, tubuhku gemetar hebat. Astaga, apa yang terjadi di sini? Suara bisikan di sekitarku tiba-tiba berubah menjadi jeritan. Samar, jeritan itu terdengar dari segala arah, memenuhi ruang bawah tanah itu. Aku menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi suaranya tetap terdengar jelas, seakan langsung masuk ke dalam kepalaku. "Selamatkan kami," begitu bunyi jeritan itu, berulang-ulang, dengan nada penuh penderitaan. Senter di tanganku tiba-tiba berkedip-kedip, lalu menyorot ke satu sudut ruangan dengan sendirinya. Di sana ada sebuah kursi kayu tua, dan di kursi itu tampak bayangan samar seseorang yang sedang duduk dengan kepala tertunduk. Bayangan itu perlahan mendongak, menatapku. Wajahnya kabur, tapi matanya merah menyala dalam kegelapan. Aku terpaku, tidak bisa bergerak. Tubuhku seperti membeku di tempat. Bayangan itu kemudian berbisik dengan suara parau, "Kau tidak seharusnya ada di sini." Aku berteriak sekeras-kerasnya, lalu berlari naik kembali ke tangga tanpa menoleh lagi, meski suara jeritan dan tawa mengikutiku dari bawah. Aku terengah-engah begitu berhasil mencapai lantai satu lagi. Keringat dingin membasahi tubuhku, meski udara di rumah ini begitu dingin. Aku menutup pintu ruang bawah tanah dengan terburu-buru, lalu mendorong sebuah kursi untuk menahannya. Namun aku tahu, itu sia-sia. Rasa kehadiran dari sesuatu di dalam sana masih bisa kurasakan, menekan dadaku. Aku berdiri di tengah ruang tamu, bingung harus melakukan apa. Semua jalan keluar terkunci, telepon tidak berfungsi, dan rumah ini jelas tidak kosong. Suara langkah kaki berat terdengar lagi dari lantai 2, kali ini lebih jelas dan lebih dekat. Aku mendongak ke arah tangga. Bayangan hitam bergerak cepat melintas di atas, lalu menghilang di balik lorong. Aku ingin lari keluar, tapi pintu masih terkunci rapat. Satu-satunya pilihan hanyalah menghadapi semua ini. Aku memberanikan diri naik ke lantai 2 sekali lagi, meski hatiku menjerit untuk tidak melakukannya. Di atas,
lorong itu terasa lebih panjang dari sebelumnya. Dinding-dindingnya seperti menutup, membuat napasku sesak. Satu persatu pintu kamar mulai terbuka sendiri, dengan suara engsel yang menjerit panjang. Aku melihat sekilas isi kamar-kamar itu. Ranjang kosong, lemari berdebu, boneka rusak. Tapi yang paling menyeramkan adalah bayangan orang yang berdiri di setiap sudut kamar. Bayangan itu tidak bergerak, hanya menatapku dari jauh. Wajah mereka tidak jelas, tapi aku bisa merasakan kebencian dari tatapan itu. Aku mempercepat langkah, mencoba mengabaikan mereka. Tapi semakin aku berjalan, semakin banyak pintu kamar yang terbuka, semakin banyak bayangan yang menatap. Sampai akhirnya aku tiba di ujung lorong. Di sana ada satu pintu besar, berbeda dari yang lain. Ukirannya lebih rumit, warnanya merah gelap. Entah kenapa, tanganku tergerak untuk memegang gagang pintu itu. Rasanya hangat, padahal semua yang lain begitu dingin. Aku mendorong pintu itu perlahan. Ruangan di dalamnya ternyata adalah kamar utama, besar, mewah, dengan ranjang 4 tiang yang dipenuhi debu. Di atas ranjang itu, aku melihat bekas bercak darah yang sudah kering, menyebar di spray putih yang telah menguning. Rasanya seolah aku sedang melihat jejak terakhir dari tragedi yang pernah terjadi di rumah ini. Dan tiba-tiba, suara itu kembali terdengar. Suara anak kecil, kali ini lebih jelas, tepat di telingaku. Mereka masih di sini. Aku menoleh cepat ke arah suara, tapi yang kulihat hanyalah sosok kecil berlari menembus dinding, meninggalkanku sendirian di kamar berdarah itu. Aku terdiam lama di kamar utama itu, tubuhku kaku. Pikiranku kacau, antara ingin lari dan ingin tahu apa sebenarnya terjadi. Suara detak jam dinding tua terdengar pelan, tik-tak, tik-tak, meski aku yakin tadi jam itu sudah mati. Jarum jamnya bergerak cepat sendiri, berputar berulang-ulang, lalu berhenti tepat di angka 12. Saat itu juga, ruangan seolah berubah. Cahaya gelap makin pekat, dan aku mendengar suara pintu depan rumah dibanting keras dari bawah. Teriakan histeris seorang wanita menggema, diikuti suara laki-laki yang marah dan langkah-langkah berlarian. Aku mendekati jendela kamar, menyingkap gorden berdebu. Di bawah, seolah aku sedang melihat kejadian masa lalu yang kembali terulang. 3 pria bersenjata tajam menerobos masuk ke rumah. Mereka mengenakan penutup wajah, bergerak cepat dengan tatapan penuh amarah. Aku membeku. Ini pasti para perampok yang pernah disebutkan dalam gosip tentang rumah ini. Teriakan anak-anak menggema, membuat hatiku bergetar. Aku ingin menolong, tapi tubuhku hanya bisa menatap dari jauh, seakan aku hanyalah penonton. Seorang pria bertubuh besar menyeret sang ayah ke ruang makan. Pisau besar berkilat di tangannya. Sementara itu, ibu berusaha melindungi kedua anaknya, tapi dipukul keras hingga jatuh ke lantai. Aku ingin menutup mata, tapi tidak bisa. Semua kejadian itu dipaksa masuk ke dalam kepalaku. Jeritan kesakitan, tangisan, dan suara benturan terdengar silih berganti, membuat bulu kudukku berdiri. Darah mulai membasahi lantai ruang makan. Aku bisa melihat jelas meski sebenarnya aku tidak ingin melihat. Anak-anak berteriak memanggil ibunya, tapi suaranya perlahan meredup, digantikan oleh isak tangis yang mengerikan. Salah satu perampok mendongak ke arah tempatku berdiri, seakan bisa melihatku. Padahal ini hanyalah penggalan masa lalu. Matanya tajam, menembus langsung ke arahku, dan bibirnya bergerak seakan berbisik sesuatu. Aku tidak bisa mendengar jelas, tapi aku tahu dia berkata, "Giliranmu berikutnya." Tubuhku kaku, napasku tercekat. Bagaimana mungkin bayangan dari masa lalu bisa menyadari kehadiranku? Sekejap kemudian semuanya lenyap. Ruang makan kembali kosong, hanya meninggalkan jejak darah samar di lantai yang kini mengalir ke arah tangga. Aku berdiri mematung di ambang kamar utama, tubuhku lemas. Semua yang kulihat barusan terlalu nyata untuk disebut sekadar halusinasi. Suara tangisan samar terdengar lagi, kali ini datang dari lorong. Tangisan itu lirih, memanggil-manggil seperti minta tolong. Aku keluar dari kamar, melangkah ke lorong. Setiap langkah terasa berat, seakan lantai ingin menahanku agar tidak bergerak. Di ujung lorong, kulihat sosok kecil berjongkok. Seorang anak perempuan, rambut panjang kusut menutupi wajahnya.
Tangannya memeluk boneka beruang yang tadi kulihat di kamar anak. Tubuhnya berguncang karena menangis. Aku mendekat perlahan, mencoba berbicara. "Hei, kamu siapa? Kenapa di sini?" Anak itu berhenti menangis, lalu menoleh padaku. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan darah menetes dari bibirnya. "Ayahku, ibu, mereka di bawah," katanya dengan suara datar. Aku mundur setapak, tubuhku gemetar. Anak itu lalu berdiri, dan dalam sekejap menghilang, meninggalkan udara dingin menusuk. Aku tersandar di dinding, napasku memburu. Rasanya aku mulai kehilangan akal sehat. Tiba-tiba semua pintu kamar di lorong itu tertutup keras bersamaan, membuat lantai bergetar. Aku berlari ke tangga, tapi di bawah sudah terdengar suara gaduh, seperti banyak orang yang berbicara sekaligus. Saat aku tiba di lantai 1, aku melihat ruang tamu penuh dengan bayangan hitam. Mereka berdiri melingkar, menghadap ke arahku. Bayangan-bayangan itu berbisik, tapi kata-katanya tidak jelas. Hanya gema aneh yang membuat telingaku sakit. Aku mundur, terpojok ke dinding. "Pergi, jangan dekat-dekat," teriakku, meski aku tahu mereka bukan manusia. Salah satu bayangan mendekat. Saat jaraknya hanya beberapa langkah, bentuknya perlahan berubah menjadi sosok pria dewasa dengan wajah penuh luka. Dia menatapku dengan mata kosong, lalu mengangkat tangannya yang berlumuran darah, menunjuk langsung ke arahku. "Kenapa kau ada di rumah kami?" Suaranya berat, bergema di seluruh ruangan. Aku terdiam. Kata-kata itu menancap di kepalaku. Mereka menganggapku penyusup, orang asing yang tidak seharusnya berada di sini. Bayangan-bayangan lain mulai bergerak mendekat, suara bisikan mereka berubah jadi jeritan yang memekakkan telinga, membuatku hampir pingsan. Aku berusaha menutup telinga dengan kedua tanganku, tapi jeritan itu justru semakin keras, menusuk langsung ke dalam kepalaku. Mataku terasa berat, pandanganku berkunang-kunang. Rasanya aku bisa pingsan kapan saja. Tapi tiba-tiba, semua suara itu berhenti. Sunyi. Hanya detak jantungku yang masih berdentum kencang. Aku membuka mata perlahan. Ruang tamu kini kosong, bayangan-bayangan itu menghilang begitu saja. Aku terengah-engah, mencoba mengatur napas. Tapi hawa dingin tetap menyelimuti, lebih menusuk daripada sebelumnya. Lalu aku menyadari sesuatu. Di lantai ruang tamu, ada noda darah baru, masih segar, merah gelap, seolah baru saja menetes. Aku menatap jejak itu. Tetesan darah membentuk garis, mengarah lagi ke pintu bawah tanah yang tadi sudah kututup rapat. Kursi yang kupakai untuk menahan pintu kini tergeletak di samping. Pintu itu terbuka sedikit, seakan ada sesuatu yang baru saja keluar. Tubuhku kaku, aku tidak berani mendekat. Tapi aku tahu, apapun itu kini sudah berada di luar. Suara langkah berat terdengar di belakangku. Aku menoleh cepat, tapi tidak ada siapapun. Sekali lagi langkah itu terdengar, kali ini dari arah tangga menuju lantai 2. Aku menegakkan tubuh, mencoba berteriak, "Siapa kau sebenarnya?" Suaraku serak, hampir putus asa. Tidak ada jawaban, hanya suara tawa kecil, lirih, namun menusuk telinga. Tawa itu terdengar familiar. Itu suara anak kecil yang tadi sempat kulihat di lorong. Aku mundur perlahan, punggungku menempel ke dinding. Ruang tamu terasa makin sempit, seolah dinding mendekat. Dari arah cermin besar di ruang tamu, aku melihat sesuatu bergerak. Bukan bayanganku, tapi sosok lain. Sosok itu adalah keluarga yang sama. Mereka duduk di sofa, tersenyum padaku, tapi darah terus mengalir dari tubuh mereka. Sang ayah mengangkat tangannya, menunjuk langsung ke arahku dari dalam cermin. Bibirnya bergerak, dan meski tanpa suara, aku bisa membaca jelas kata-katanya, "Kau tidak boleh pergi." Aku terjatuh terduduk, tubuhku gemetar hebat. Saat itu aku sadar, aku bukan lagi sekadar pekerja bersih-bersih, aku sudah menjadi bagian dari permainan menyeramkan rumah ini. Aku mencoba berdiri, meski kakiku terasa lemas. Rasanya seperti baru saja kehilangan seluruh tenaga. Udara semakin dingin, napasku keluar seperti kabut tipis. Rumah ini bukan lagi sekadar bangunan kosong, melainkan penjara hidup. Aku berjalan terseok menuju pintu depan. Kupikir, jika aku bisa keluar, semua ini akan selesai.
Namun ketika kutarik gagang pintu, pintu itu terkunci rapat, meski aku yakin tadi tidak kukunci. Aku mengguncangnya keras-keras, tapi pintu tak bergeming. Bahkan gagangnya terasa panas membara di tanganku. Aku terhuyung mundur, memegangi tangan yang nyaris melepuh. Pintu itu seakan melarangku pergi. Di belakangku, suara kursi bergeser terdengar jelas. Padahal aku sendirian di ruang tamu. Perlahan aku menoleh. Kursi itu bergerak sendiri, seakan ada yang duduk di atasnya. Dan benar saja, samar-samar sosok wanita dengan wajah penuh luka duduk di sana, menatapku. Aku mundur lagi, jantungku hampir pecah. Wanita itu tersenyum getir, lalu berkata, "Kami masih di sini." Suara itu membuat bulu kudukku berdiri. Aku hampir berteriak, tapi hanya suara serak yang keluar. Wanita itu berdiri. Darah menetes dari gaunnya, membentuk genangan di lantai kayu. "Apa salah kami?" Suaranya lirih, hampir seperti bisikan yang datang dari dalam kepalaku. Aku terdiam. Aku tidak tahu harus menjawab apa. Tiba-tiba, dari tangga, sosok anak kecil yang sama muncul lagi. Dia berlari kecil lalu berhenti di samping wanita itu. Boneka beruangnya kini rusak, mata boneka itu hilang satu, kapasnya berceceran. "Ayah marah," kata anak itu pelan, lalu menunduk. Aku melirik ke arah cermin besar di ruang tamu. Kini, sosok ayah keluarga itu muncul, berdiri dengan tubuh penuh luka tusukan. Matanya kosong, tapi pandangannya menusuk. Tangannya menggenggam pisau berkarat yang masih meneteskan darah. Aku semakin terpojok. Mereka semua kini mengelilingiku, meski dalam wujud samar antara nyata dan bayangan. Jeritan samar mulai terdengar lagi, kali ini datang dari bawah tanah. Suara itu seperti banyak orang yang disiksa, bercampur tangis dan tawa menyeramkan. Aku menutup telingaku lagi, berlutut di lantai. "Hentikan, tolong hentikan." Namun jeritan itu justru semakin keras, hingga dinding rumah bergetar. Lampu gantung di ruang tamu berayun kencang, lalu jatuh menghantam lantai, pecah berkeping-keping. Aku menutup wajah dengan kedua tangan, serpihan kaca berterbangan ke arahku. Saat aku berani membuka mata, kulihat seluruh ruang tamu penuh dengan bercak darah yang baru. Darah itu menetes dari langit-langit, seperti hujan merah yang tak berkesudahan. Aku berlari ke dapur, mencari jalan keluar lain. Di sana ada pintu menuju halaman belakang. Aku menariknya keras, tapi pintu itu pun terkunci rapat. Aku menendangnya berkali-kali, hingga kakiku sakit. Tetap tidak bisa terbuka. Kaca jendela di dapur bergetar, lalu pecah sendiri. Dari pecahan itu, wajah-wajah samar muncul menatapku. Wajah-wajah itu menempel di kaca, mata mereka kosong, mulut terbuka lebar seakan menjerit, tapi tanpa suara. Aku mundur sambil menahan tangis. Rasanya aku ingin gila. Tiba-tiba, pintu kulkas terbuka sendiri. Dari dalamnya keluar asap dingin pekat. Aku terpaku, lalu dari dalam asap itu muncul tangan-tangan hitam, meraih ke arahku. Aku menjerit, berlari keluar dari dapur, kembali ke ruang tamu. Namun di sana, seluruh keluarga itu kini sudah berdiri menungguku. Mereka tidak bergerak, hanya menatapku. Tapi tatapan itu membuat tubuhku kaku. Aku tidak bersalah. Aku hanya pekerja. Teriakku putus asa. Sosok sang ayah melangkah maju, pisau berkarat di tangannya masih meneteskan darah. "Kau sudah masuk ke rumah kami," katanya pelan, tapi bergema di seluruh ruangan. Wanita itu mendekat, wajahnya hanya beberapa jengkal dariku. "Sekarang kau bagian dari cerita ini." Aku gemetar, mencoba lari lagi, tapi kakiku seakan terpaku ke lantai. Suara langkah berat terdengar dari tangga bawah tanah. Sesuatu sedang naik perlahan. Aku menoleh. Dari kegelapan tangga itu muncul sosok tinggi besar, jauh lebih menyeramkan dari semuanya. Tubuhnya hitam legam, wajahnya hanya berupa rongga kosong, dan suaranya menggeram dalam. Aku menjerit keras, mencoba meraih benda apa saja di sekitarku untuk bertahan. Namun semua benda di ruangan bergerak sendiri, terlempar ke dinding, seakan rumah itu melindungi sosok-sosoknya. Aku terjatuh tersungkur, dan sebelum aku sempat bangkit, sosok tinggi itu sudah berdiri tepat di depanku, menatap tanpa wajah.
Sosok tinggi tanpa wajah itu hanya berdiri diam, tapi hawa dinginnya menusuk sampai ke tulang. Aku gemetar, mulutku kering. Aku tahu kalau aku tidak segera lari, aku mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Namun kakiku terasa berat, seolah ada tangan-tangan tak kasat mata yang menahanku di lantai. Sosok itu mengangkat tangannya perlahan. Dari rongga kosong wajahnya terdengar bisikan yang memekakkan telinga. Aku lapar, aku menjerit sekuat tenaga, mencoba meraih meja di sampingku untuk bangkit. Tiba-tiba semua lilin yang tadi mati menyala kembali, cahaya oranye berkelip-kelip aneh. Bayangan-bayangan keluarga itu semakin nyata. Kini mereka seperti hidup kembali, meski tubuhnya berlumuran darah. Mereka menatapku dengan wajah sedih bercampur marah. "Apa salah kami sampai kau ganggu istirahat kami?" tanya sang wanita dengan suara serak. Aku tidak tahu. Aku hanya disuruh membersihkan rumah ini. Jawabku terbata. Sang ayah mengangkat pisaunya tinggi-tinggi, seakan siap menebas. Tapi tiba-tiba dia berhenti. Pandangannya bukan lagi padaku, melainkan ke arah sosok tinggi hitam itu. Aku sadar, bahkan mereka pun takut pada sosok itu. Sang anak kecil berlari ke arah ibunya, menangis ketakutan. "Dia datang lagi, Bu." Wanita itu memeluk anaknya erat-erat, tubuh mereka gemetar hebat. Aku terdiam. Jadi, sosok tinggi ini bukan bagian dari keluarga itu. Sosok tinggi itu mendekatiku, langkahnya berat tapi pasti. Setiap kali dia melangkah, lantai kayu berderit, dan dinding rumah bergetar. Aku mencoba merangkak mundur, menjauh sejauh mungkin. Namun tiba-tiba dia berhenti. Tangannya menunjuk ke arahku. Bisikan itu terdengar lagi. "Kau, pengganti." Aku membeku. "Pengganti? Apa maksudnya aku harus menggantikan keluarga ini?" Sosok ayah menatapku dengan mata penuh iba. "Jangan biarkan dia mengambilmu." Aku semakin panik. Tidak tahu harus percaya siapa. Semua ini terlalu gila. Suara gemuruh terdengar dari bawah tanah. Semakin lama semakin keras. Aku menoleh sekilas, dan kulihat tangga bawah tanah terbuka lebar, gelap gulita, seperti mulut raksasa siap menelan. Sosok tinggi itu bergerak ke arah tangga, tapi sebelum turun, ia menoleh sekali lagi padaku. "Jika kau bertahan, kau akan menggantikan mereka." Aku hampir pingsan mendengarnya. Rumah ini memang menginginkan korban baru. Ketika sosok itu menghilang ke bawah tanah, keluarga itu kembali mendekatiku. "Aku mohon, tinggalkan rumah ini, sebelum terlambat," kata sang wanita, matanya penuh air mata darah. Tapi pintunya terkunci. Semua jalan keluar tertutup. Jawabku histeris. Sang ayah menunduk, lalu menunjuk ke arah jendela besar di ruang tamu. "Kau harus memecahkannya, itu satu-satunya cara." Aku menoleh ke arah jendela. Kaca besar itu retak halus, tapi tidak pecah meski dihantam lampu gantung tadi. Aku ragu, tapi aku tahu tidak ada pilihan lain. Aku berlari ke dapur lagi, mengambil besi panjang dari dekat kompor. Dengan seluruh tenagaku, aku menghantam kaca jendela itu berkali-kali. Retakannya semakin besar, tapi tidak juga pecah sepenuhnya. Sementara itu, suara dari bawah tanah semakin keras, disertai gemuruh yang mengguncang lantai. Sosok tinggi itu pasti akan naik lagi, kali ini tidak hanya menakut-nakuti. Aku menghantam jendela sekali lagi dengan teriakan penuh putus asa. Kaca itu akhirnya pecah, serpihan berterbangan, meninggalkan celah cukup besar untuk keluar. Aku segera merangkak keluar, meski tubuhku terluka oleh serpihan kaca tajam. Udara malam Jakarta menyambutku. Aku terengah, rasanya seperti baru keluar dari neraka. Namun ketika aku menoleh ke belakang, rumah itu tetap berdiri megah, tapi jendelanya utuh kembali, seakan tidak pernah pecah. Lebih mengerikan lagi, di balik kaca jendela, kulihat keluarga itu berdiri, menatapku dari dalam. Mereka tidak marah, hanya menatapku dengan wajah penuh kesedihan. Aku berlari sekuat tenaga menjauh dari rumah itu, tapi hatiku tahu, rumah itu belum selesai denganku. Aku terus berlari tanpa menoleh, meski nafasku hampir habis dan kakiku nyeri luar biasa. Jalanan di depan rumah itu sepi, lampu-lampu jalan berkedip seperti mau mati. Aku menoleh sekilas. Rumah megah itu tampak tenang, seolah tidak terjadi apa-apa.
Aku mengusap wajahku, memastikan bahwa aku benar-benar masih hidup. Namun darah dari luka-luka kecil akibat pecahan kaca tetap mengalir, membuktikan semua ini nyata. Aku berjalan terlatih, mencari orang sekitar, tapi anehnya jalan itu sunyi. Tidak ada satupun kendaraan lewat. Padahal rumah itu berada di kawasan Jakarta, yang seharusnya ramai meski malam hari. Aku berteriak meminta tolong, tapi suara hanya bergema dan hilang begitu saja. Rasanya aku terjebak di dunia lain, atau mungkin rumah itu membawaku ke tempat yang bukan lagi Jakarta. Lampu jalan mati serentak, gelap gulita menyelimuti, hanya suara napasku yang terdengar. Aku mundur perlahan, panik kembali menghantuiku. Dari kegelapan, terdengar suara langkah kaki. Banyak, seperti orang berjalan bersama-sama. Aku menahan napas. Sosok-sosok mulai muncul perlahan, samar di balik gelap. Mereka adalah wajah-wajah yang tadi kulihat di kaca dapur, bayangan-bayangan berwajah kosong. Mereka berjalan mendekat, tanpa suara, hanya mata mereka yang memandang kosong ke arahku. Aku berlari lagi, mencari cahaya sekecil apapun. Di kejauhan, kulihat cahaya lampu kendaraan. Aku berlari ke arahnya sekuat tenaga. Itu sebuah taksi yang kebetulan melintas. Aku melambaikan tangan panik. Taksi itu berhenti. Sopir menurunkan kaca jendela, menatapku heran. "Mas, kenapa kau pucat begitu?" tanyanya. Aku langsung masuk ke dalam mobil tanpa menjawab panjang. "Pak, tolong, bawa saya jauh dari sini." Sopir menyalakan mobil dan melaju. Aku menghela napas lega, setidaknya aku sudah meninggalkan rumah itu. Namun ketika aku menoleh keluar jendela, rumah itu masih terlihat. Padahal seharusnya sudah jauh tertinggal. Aku semakin panik. "Pak, cepat, lebih cepat lagi." Sopir menginjak gas dalam-dalam. Tapi anehnya, pemandangan di luar jendela tetap sama. Jalan itu seperti tidak berujung. Rumah megah itu selalu terlihat di kejauhan. Aku mengguncang tubuh sopir. "Kenapa kita tidak sampai-sampai?" Sopir menoleh, dan wajahnya berubah. Itu bukan lagi wajah manusia, melainkan wajah pucat penuh luka. "Karena kau sudah milik mereka," katanya dengan suara bergema. Aku menjerit, mencoba membuka pintu taksi, tapi terkunci rapat. Jendela juga tidak bisa dibuka, seolah mobil itu menjelma menjadi perangkap. Sopir palsu itu tertawa kecil, lalu pandangannya menatap lurus ke depan. Aku menoleh lagi keluar. Kini jalan itu penuh dengan bayangan hitam berdiri di kiri kanan, mengawasi kami lewat. Mereka tidak bergerak, hanya menundukkan kepala saat mobil melintas, seperti menyambut korban baru. Aku menunduk, tubuhku gemetar hebat. Air mataku mengalir tanpa bisa kutahan. Mobil itu akhirnya berhenti mendadak. Aku terhuyung ke depan. Ketika aku mendongak, aku melihat kami kembali berada tepat di depan rumah megah itu. Aku terpaku, tidak bisa berkata apa-apa. Sopir palsu itu menoleh padaku sekali lagi. "Sudah waktunya masuk kembali." Aku menjerit sekuat tenaga, menendang pintu dengan seluruh kekuatan. Ajaib, pintu terbuka. Aku terjatuh keluar mobil dan berlari menjauh. Namun begitu aku menoleh, taksi itu lenyap, tidak ada bekas sama sekali. Yang tersisa hanyalah aku, berdiri lagi di depan rumah itu. Lampu-lampu rumah menyala terang, seakan menunggu kedatanganku. Aku menangis putus asa. Apapun yang kulakukan, rumah itu selalu menarikku kembali. Tiba-tiba pintu depan rumah terbuka pelan, suara engselnya berdecit panjang. Dari dalam terdengar suara anak kecil tertawa, lalu berkata, "Kau pulang juga?" Aku terdiam, tubuhku lemas. Seakan memang tidak ada jalan keluar. Kakiku bergerak sendiri, melangkah masuk ke rumah itu lagi tanpa bisa kutahan. Begitu pintu menutup di belakangku, aku tahu, ini baru awal dari neraka yang sebenarnya. Begitu pintu menutup, udara dalam rumah terasa lebih berat daripada sebelumnya. Semua lilin di ruang tamu menyala sendiri, menciptakan bayangan bergerak di dinding. Aku berdiri kaku. Tidak ada jalan keluar, hanya kegelapan yang semakin dalam. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari lantai 2. Berat, perlahan, dan ritmis. Aku menoleh ke tangga. Dari atas, keluarga itu turun satu persatu, wajah mereka pucat dan penuh luka.
Mereka berjalan mendekat, tapi tidak menyerang. Hanya menatapku dengan mata yang seakan memohon. "Apa sebenarnya yang kalian mau dariku?" tanyaku lirih. Sang ayah berhenti di tangga, lalu berkata, "Bukan kami yang memilihmu, rumah ini yang memilihmu." Aku terdiam, bingung dengan kalimat itu. "Rumah memilihku." Sang wanita mendekat, air mata darah mengalir di pipinya. "Kami korban, sama seperti kau akan jadi." Aku menggeleng, menolak mempercayai kata-kata itu. "Tidak, aku bisa keluar. Aku sudah keluar tadi." Anak kecil itu tertawa lirih. "Itu hanya permainan. Kau tidak pernah benar-benar pergi." Tubuhku gemetar lagi. Jadi semua yang terjadi di luar tadi hanyalah ilusi rumah ini. Tiba-tiba suara berat dari bawah tanah menggema lagi. Suara sosok tinggi itu. "Akan ada darah baru, untuk menjaga rumah tetap hidup." Sang ayah menatapku tajam. "Kau harus pilih. Jadi bagian kami, atau jadi makanannya." Aku melangkah mundur, jantungku berdentum keras. Tidak ada pilihan yang masuk akal. Lantai bergetar, seakan ada sesuatu yang besar merangkak naik dari bawah tanah. Dinding rumah retak-retak, tapi tidak runtuh. Malah seperti berdenyut hidup, seperti jantung raksasa. Aku berlari ke arah tangga, mencoba naik ke lantai 2 untuk mencari ruangan lain. Di atas, lorong lebih gelap. Suara napas berat terdengar di ujung. Aku melangkah perlahan, mencoba tetap tenang meski tubuhku gemetar. Di salah satu kamar, aku melihat cermin besar yang retak. Ketika aku mendekat, cermin itu tidak memantulkan bayanganku. Yang tampak hanyalah keluarga itu, duduk bersama di ruang makan, dengan darah mengalir di lantai. Aku mendekat lebih jauh, lalu tiba-tiba tanganku tertarik masuk ke dalam cermin. Aku menjerit, mencoba melepaskan diri, tapi tarikan itu sangat kuat. Tubuhku setengah masuk ke dalam cermin, dan aku bisa mencium bau amis darah dari sisi lain. Di dalam cermin, sang ayah mendekat, membawa pisau berkarat. "Kau harus menggantikan salah satu dari kami, supaya kami bisa bebas." Aku meronta sekuat tenaga. "Tidak, aku tidak mau jadi pengganti." Namun semakin aku melawan, semakin dalam aku tertarik. Aku bisa merasakan dinginnya dunia di dalam cermin itu. Dunia yang dipenuhi jeritan dan penderitaan. Tiba-tiba, tangan kecil menarikku dari belakang. Itu anak perempuan yang tadi menangis. Kali ini wajahnya penuh ketakutan. "Jangan masuk, kalau kau masuk, kau tidak akan kembali," katanya. Dengan tenaganya yang kecil tapi kuat, dia menarikku keluar dari cermin. Aku terjatuh ke lantai, terengah-engah, tubuhku lemas. Cermin itu bergetar keras, lalu retak semakin parah, sebelum pecah berkeping-keping. Dari pecahan itu keluar asap hitam pekat, menyebar ke seluruh kamar. Aku batuk keras, pandanganku kabur. Suara sosok tinggi bergema lagi dari bawah tanah. Saatnya tiba, lantai kamar retak, dan tangan-tangan hitam keluar dari dalamnya. Aku berlari keluar kamar, tapi lorong sudah dipenuhi bayangan hitam. Mereka bergerak mendekat, wajah mereka kosong, matanya hanya lubang gelap. Aku berlari ke tangga lagi, turun dengan terburu-buru. Namun di bawah, ruang tamu sudah berubah jadi lautan darah. Keluarga itu berdiri di tengah darah, menatapku dengan tatapan penuh duka. "Tidak ada jalan keluar," kata mereka bersamaan, suara mereka bergema. Aku terhenti di tangga, darah hangat mulai merambat ke kakiku. Dan aku tahu, aku benar-benar terperangkap di sini. Aku berdiri di tangga, tubuhku gemetar hebat. Darah di bawah merayap seperti hidup, menjalar ke kakiku. Aku mencoba naik lagi ke atas, tapi lorong sudah hilang, digantikan kegelapan pekat. Rumah itu berubah-ubah bentuk, seakan bermain dengan pikiranku. Dari ruang tamu, terdengar suara tangisan lirih seorang wanita. Aku menoleh, melihat sosok ibu keluarga itu berlutut, menangis sambil memeluk anaknya. Air mata darahnya menetes, jatuh ke genangan darah di lantai. Aku melangkah mendekat, meski kakiku nyaris lumpuh karena takut. Wanita itu menatapku. "Tolong kami, hanya kau yang bisa memutus kutukan ini." Aku menggeleng keras. Aku bahkan tidak bisa menyelamatkan diriku sendiri. Tiba-tiba suara berat dari bawah tanah menggema lagi. "Dia tidak bisa pergi, dia milikku." Lantai bergetar makin keras.
Retakan terbuka, memperlihatkan lubang hitam besar di bawah rumah. Dari lubang itu, dua tangan raksasa hitam keluar, mencengkeram sisi lantai. Sosok tinggi mulai merangkak naik, kepalanya hampir menyentuh langit-langit. Aku terpaku, tubuhku seakan membeku melihat makhluk itu. Matanya merah menyala, wajahnya dipenuhi luka bakar, suaranya bergetar seperti ribuan suara. Aku haus darah, darahmu. Aku berlari ke arah pintu depan, mencoba keluar lagi. Namun pintu itu menutup sendiri dengan keras, kuncinya berputar tanpa bisa dibuka. Aku menghantam pintu dengan seluruh tenagaku, tapi pintu itu tak bergeming. Makhluk itu semakin dekat, langkahnya membuat lantai bergetar. Keluarga itu berlari mendekat ke arahku, seolah ingin melindungi. Aku akan mengalihkan dia, kau harus ke ruang bawah tanah, kata sang ayah cepat. Aku bingung. Kenapa ke bawah tanah? Bukannya itu sarangnya? Sang ayah mengguncang bahuku. Di sana ada jawabannya. Satu-satunya cara untuk keluar. Sebelum aku sempat bertanya lagi, makhluk itu mengayunkan tangannya, menghancurkan setengah ruangan. Keluarga itu menahan makhluk itu, meski tubuh mereka robek-robek. Dengan sisa keberanian, aku berlari ke arah pintu bawah tanah yang kulihat di dekat dapur. Tangga kayu yang curam menuruni kegelapan menyambutku. Aku melangkah cepat, meski setiap langkah menimbulkan bunyi berderit yang mengerikan. Di bawah, suasana jauh lebih pengap. Bau busuk darah dan daging membusuk menyengat. Aku menyalakan lampu senter dari ponselku. Cahaya kecil menerangi ruangan penuh noda darah. Dinding bawah tanah penuh dengan coretan-coretan aneh, seperti mantra kuno. Di tengah ruangan ada altar batu besar, berlumuran darah kering. Aku mendekat, membaca tulisan di altar itu. Tulisan itu berbunyi, satu nyawa baru, satu nyawa bebas. Aku tersentak. Jadi benar, untuk membebaskan mereka, harus ada pengganti. Namun siapa yang akan menjadi penggantinya? Tiba-tiba, pintu bawah tanah terbanting terbuka. Makhluk itu mencoba masuk. Keluarga itu menahannya dari atas, berteriak padaku. Cepat lakukan sesuatu. Aku panik, menatap altar, lalu menatap ke sekeliling. Di sudut ruangan, aku melihat pisau berkarat yang sama dengan yang kulihat di cermin. Tanganku gemetar saat mengambil pisau itu. Bayangan di altar mulai bergerak, membentuk wajah-wajah yang menjerit. Mereka berbisik di telingaku. Tusuk, tusuk dirimu, bebaskan kami. Air mataku menetes. Haruskah aku benar-benar mengorbankan diriku? Suara makhluk tinggi itu semakin dekat, tangannya sudah mencapai tangga bawah tanah. Keluarga itu berteriak lagi. Hanya itu caranya. Kalau tidak, kau akan dimakan dan kami tetap terjebak. Aku menatap pisau itu, lalu menatap ke arah pintu atas tempat mereka berjuang menahan makhluk itu. Jantungku berdegup kencang. Pilihanku hanya dua, mengorbankan diri, atau mati di mangsa makhluk itu. Dengan tangan gemetar, aku mengangkat pisau ke dadaku, air mataku mengalir deras. Pisau berkarat itu bergetar di tanganku, seolah hidup, menuntut darah. Aku menutup mata, mencoba menguatkan hati, tapi tubuhku gemetar tak terkendali. Suara keluarga itu semakin mendesak. Cepat, waktu hampir habis. Namun suara lain berbisik lembut di telingaku. Suara anak kecil. Jangan, itu hanya tipuannya. Aku membuka mata. Anak perempuan kecil itu berdiri di dekatku, wajahnya penuh ketakutan. Kalau kau tusuk dirimu, kau akan terjebak selamanya, sama seperti mereka, katanya. Aku bingung, tak tahu harus percaya siapa. Makhluk tinggi itu makin dekat, tangannya masuk ke bawah tanah, hampir menyentuh altar. Darah dari tangannya menetes, membuat lantai berasap. Aku melangkah mundur, memegang pisau erat-erat, menatap altar penuh wajah jerit. Wajah-wajah itu menjerit marah. Jangan dengarkan dia. Tusuk, tusuk sekarang. Anak kecil itu memegang tanganku. Kalau kau ingin selamat, hancurkan altarnya. Aku menoleh lagi pada altar. Batu itu memang berdenyut seperti jantung hidup. Aku ragu. Kalau aku menghancurkannya, apa yang akan terjadi? Makhluk itu berteriak keras, suaranya membuat telingaku hampir pecah. Aku tidak akan membiarkanmu menyentuhnya. Tiba-tiba keluarga itu menjerit. Tubuh mereka ditarik ke arah makhluk itu, seolah tidak punya pilihan.
Sang ayah menoleh padaku, dengan wajah putus asa. Lakukan, apapun itu, lakukan sekarang. Aku mengangkat pisau itu tinggi-tinggi, menatap altar di depanku. Dengan teriakan penuh putus asa, aku menghantamkan pisau ke altar. Altar itu retak, cahaya merah darah menyembur keluar. Jeritan menggema dari segala arah, suara ribuan jiwa yang tersiksa. Makhluk itu berteriak marah, tubuhnya mulai retak-retak seperti pecahan kaca. Keluarga itu menjerit kesakitan, tubuh mereka ikut memudar. Aku terpaku. Apa yang terjadi? Aku membebaskan kalian, kan? Sang ibu menatapku dengan senyum sedih. Ya, kau membebaskan kami. Tapi tidak semua jiwa ingin bebas. Tubuh mereka lenyap menjadi cahaya putih, terangkat ke atas. Sementara makhluk tinggi itu hancur berkeping-keping, meledak menjadi asap hitam pekat. Rumah bergetar hebat, dinding runtuh, atap pecah, lantai retak semakin besar. Aku berlari naik tangga bawah tanah, mencoba keluar sebelum semuanya runtuh. Begitu sampai di ruang tamu, aku melihat seluruh ruangan dipenuhi api hitam. Aku berlari ke pintu depan, menendangnya sekuat tenaga. Kali ini pintu terbuka. Aku langsung melompat keluar. Di luar, udara segar malam menyambutku, tapi rumah di belakangku terus terbakar dengan api hitam. Aku terduduk di tanah, terengah-engah, menyaksikan rumah megah itu runtuh perlahan. Suara jeritan samar masih terdengar dari dalam, lalu menghilang bersama runtuhnya rumah. Akhirnya rumah itu rata dengan tanah, hanya meninggalkan puing-puing hitam. Aku menangis lega, meski tubuhku penuh luka dan darah. Aku berpikir segalanya sudah selesai, sampai aku merasakan sesuatu di saku celanaku. Dengan tangan gemetar, aku merogoh saku. Aku mengeluarkan sebuah benda kecil, pecahan altar berwarna merah, masih berdenyut seperti jantung. Aku terdiam, wajahku pucat seketika. Dari pecahan itu terdengar bisikan halus. Kau sudah bagian dari kami sekarang. Aku menjatuhkan benda itu ke tanah, tapi pecahan itu menempel lagi ke tanganku sendiri. Tangan kiriku terasa panas, urat-uratnya menghitam, menjalar ke lengan. Aku menjerit, mencoba menahannya, tapi tubuhku semakin dikuasai sesuatu yang asing. Suara anak kecil terdengar di telingaku. Aku bilang jangan, sekarang kau penggantinya. Aku menoleh, tapi anak kecil itu sudah hilang. Rumah memang runtuh, tapi kutukan tidak pernah hilang, ia hanya berpindah wadah. Dan aku sadar, sejak malam itu, akulah rumah itu.